Pada April tahun 2021, Nokia dan HMD Global secara resmi meluncurkan produk terbarunya di seri G yang bertipe Nokia G10. Memiliki filosofi, Love It, Trust It, Keep It. Ponsel pintar ini siap menjadi teman yang dapat diandalkan dalam segala aktivitas mobile harian penggunanya. Perangkat besutan Nokia ini tersedia dalam dua varian warna yakni biru dan dus yang terinspirasi dari Nordic, membuatnya menjadi tampak estetik dan sederhana. Ponsel kelas menengah ini menyasar ke industri ponsel global dalam kisaran harga €139 atau 2,4 jutaan rupiah per perangkatnya. Sebagai ponsel keluaran terbaru dari Nokia sudah barang tentu kalau Nokia G10 akan dibekali dengan beberapa menu dan fitur yang lebih fresh. Supaya kamu tidak penasaran, Zona Ponsel telah menyiapkan ringkasan dari spesifikasi Nokia G10 di bawah ini. Kelebihan Nokia G10. Dari spesifikasi di atas tentunya kamu sudah bertemu dengan beberapa kelebihan dari Nokia G10 bukan? Namun, jangan khawatir kalau kamu belum tahu sama sekali tentang kelebihan dari ponsel pintar ini karena Zona Ponsel akan membeberkan apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Nokia G10. Yuk, langsung saja simak pembahasannya berikut ini. 1. Ditanamkan baterai berkapasitas besar. Memiliki ponsel bersumber daya baterai melimpah kini menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan bagi banyak orang terlebih bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Maka tidak heran kalau sekarang banyak produsen ponsel pintar yang berlomba-lomba menciptakan produk dengan kemampuan baterai yang tahan lama. Hebatnya lagi supaya baterai dari perangkat dapat bertahan lebih lama. Pihak Nokia telah melampirkan teknologi AI Assisted. Dalam memangkas waktu pengisian yang lama, Nokia G10 juga telah dianugerahi dengan teknologi pengisian yang mempunyai kecepatan hingga 10 Watt. Dengan demikian, pengguna tidak perlu berlama-lama lagi menunggu baterai untuk terisi penuh. 2. Sistem operasi yang mutakhir. Saat ini sistem operasi Android terupdate yang sudah banyak diimplementasikan di berbagai ponsel pintar adalah Android 11. Patut bersyukur kalau Nokia G10 telah dikendarai oleh sistem operasi ini sehingga pengguna akan merasakan sensasi baru dari menu, fitur atau mode yang disuguhkan. Dengan menggunakan Android 11, pengguna akan bertemu dengan mode Don't Disturb, emoji baru, tema gelap, notifikasi prioritas, notifikasi yang dikumpulkan, melihat histori notifikasi, akses ke mini game, mengubah ukuran picture-in-picture, hingga pengontrol smart home di tombol daya. Lalu, bila berbicara jeroan dari perangkat ini disokong oleh prosesor MediaTek Helio G25 berfabrikasi 12 nanometer. Kinerja kian didongkrak dengan kehadiran CPU octa-core berjumlah 4 inti Cortex A53 2.0 yang melaju hingga 2 GHz dan 4 buah Cortex A53 berkecepatan 1,5 GHz. 3. Layar lebar dengan anti cipratan. Di musim hujan terkadang ponsel terkena cipratan air baik sengaja atau tidak disengaja, sehingga membuat bodi dan bahkan jeroannya kemasukan air. Guna mengatasi isu tersebut, Nokia G10 menyuguhkan teknologi bernama Splash Protection yang bertugas untuk melindungi bodi perangkat dari cipratan air. Berbicara bodi dari Nokia G10 bisa dikatakan ideal untuk sebuah ponsel pintar masa kini. Dimensi bodinya berukuran 164,9 x 76 x 9,2 mm dengan berat 194 gram. Lalu, Nokia G10 juga menyajikan layar luas yang nyaman berukuran 6,52 inci dengan memakai panel berteknologi IPS LCD. Dipercaya mampu memberikan sudut pandang yang optimal bagi penggunanya. Selain itu, bodi banding layar dari Nokia G10 terbilang lega dengan bezel yang kecil yakni berasio 81,9%. Kemudian, perangkat ini juga memiliki kualitas gambar yang tajam karena mengusung kerapatan piksel sebesar 269 piksel per inci. Tidak heran, kalau ponsel pintar ini sangat cocok untuk digunakan saat bermain game, menonton film, dan bahkan mengedit video. 4. Kehadiran 3 sensor. Seiring berjalannya waktu kemunculan sensor pada ponsel pintar menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk membelinya. Lalu, sensor apa saja yang disuguhkan oleh Nokia G10 pada calon penggunanya nanti? Dalam hal ini pengguna akan bertemu dengan 3 sensor yang terdiri dari proximity, accelerometer, dan pemindai sidik jari samping.
Sensor proximity pada ponsel pintar bertugas sebagai pengaman layar sentuh dari sentuhan yang tidak sengaja. Lalu, untuk sensor akselerometer bertujuan untuk dipakai mengukur kecepatan suatu objek seperti mengubah layar dari portrait ke landscape. Selanjutnya, pemindai sidik jari dapat digunakan sebagai perlindungan perangkat saat akan membuka atau menjalankannya. Uniknya pada Nokia G10, sensor ini berada di sisi bingkai yang terbilang sangat mudah untuk mengaksesnya. Dalam segi keamanan, pengguna juga bisa mengaktifkan fitur face recognition untuk menuju ke halaman home. Kekurangan Nokia G10, dari spesifikasi yang terlampir di atas. Apakah ada kekurangan dari Nokia G10? Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata zona ponsel menemukan celah kekurangan dari ponsel Nokia terbaru ini. Supaya kamu tidak penasaran, mari kita simak pembahasannya berikut ini. 1. Konfigurasi kamera terbilang standar. Dalam kategori kamera, Nokia G10 punya ukuran yang berbeda dibandingkan dengan ponsel pintar di kelas menengah lainnya. Akan tetapi, hal tersebut justru membuat kamera dari perangkat ini terlihat standar. Kamera utama dari ponsel ini mengusung konsep triple atau terdiri dari 3 sensor. Ketiga sensor tersebut antara lain 13 megapiksel berteknologi autofocus untuk sensor utama, 2 megapiksel sebagai sensor makro, dan 2 megapiksel tersemat pada sensor kedalaman. Kamera utama dari Nokia G10 juga tidak diketahui mengenai aperture yang disematkan pada masing-masing sensornya. Selain itu, ukuran lensa yang disajikannya terbilang kecil untuk ponsel di kelas menengah. Pada sistem videografi, pengguna jangan berharap untuk mendapatkan hasil rekaman yang stabil karena konfigurasinya tidak didukung dengan teknologi Gyro Ace. Namun, berbekal resolusi 1080p@30 fps diharapkan rekaman yang diproduksi masih dapat memanjakan mata penggunanya. Tidak lupa, kamera utamanya disertai oleh fitur LED flash, HDR, dan panorama. Sedangkan, untuk memenuhi hasrat bersuafoto, perangkat ini menyuguhkan kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel yang belum disertai autofocus dan fitur-fitur lainnya. Sementara, untuk kualitas gambarnya menyediakan resolusi sebesar 1080p@30 fps. Bagaimanapun, hasil kamera depannya masih dapat memuaskan hati pengguna dan bisa menunjang kebutuhan video konferensi. 2. Tidak disematkan NFC. Bagi kamu yang tengah mencari ponsel pintar dengan fitur Near Field Communication atau NFC, Nokia G10 bukanlah jawabannya. Sebab perangkat keluaran teranyar dari Nokia ini tidak dirancang dengan kehadiran teknologi yang sedang banyak dilirik oleh kalangan ponsel kelas menengah ke atas. Padahal dengan kehadiran fitur NFC, pengguna akan dipermudah dalam urusan transaksi secara digital atau non-tunai. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan transfer data dengan cepat dan mudah, menandai suatu lokasi, hingga mengakses informasi kartu pintar atau smart card. 3. Menghilangkan fitur infrared. Kekurangan lain yang ada pada diri Nokia G10 adalah tidak mempunyai fitur infrared, padahal dengan kehadiran fitur tersebut akan memudahkan pengguna dalam beberapa hal. Seperti ketika kamu lupa menyimpan remote TV atau AC, maka kamu bisa memanfaatkan fitur infrared untuk menghidupkan atau mematikan TV atau AC tersebut hanya dengan sebuah ponsel pintar. Namun, biasanya untuk memakai fitur canggih ini pengguna terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi pihak ketiga seperti Remote TV atau Remote AC pada Play Store. Bila kamu mengunduh aplikasi Remote TV atau AC di Nokia G10, jelas kamu tidak akan bisa menghidupkan atau mematikan TV atau AC karena ponsel tersebut tidak memiliki teknologi infrared. Dari pembahasan di atas bisa dibilang kalau Nokia G10 unggul dalam hal baterai yang melimpah, sistem operasi terkini, tampilan yang memukau, dan mempunyai beberapa sensor. Namun, perangkat ini punya kekurangan yakni tidak memiliki fitur NFC, infrared, dan konfigurasi yang standar untuk sebuah ponsel kelas menengah. Itulah tadi penjabaran mengenai kelebihan dan kekurangan Nokia G10. Semoga dengan menyaksikan video ini dari awal kamu bisa mendapatkan gambaran tentang seluk-beluk dari Nokia G10. Gimana? Tertarik untuk membeli Nokia G10? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like jika kalian suka video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.